Dana punya Semeton. Kenapa orang beriadnya selalu dipermasalahkan? Kenapa orang ritual selalu bermasalahkan? Padahal dalam ajaran Saramuscaya dan ajaran Braspatita pun dinyatakan di sana bahwa manusia harus membagi tiga kekayaannya, yaitu satu untuk dharma, satu untuk arta, untuk dharma, arta, kama. Yang dharma ini dibagi 7. Nah itulah dia untuk berdana punya, itulah untuk beriadnya. Makanya manusia tidak pernah membagi kekayaannya, hartanya, untungnya dibagi 3. Mereka tidak akan bisa beriadnya. Mereka tidak akan bisa meritual diri. Belum apa-apa dia sudah menyalahkan, memarahkan ritual. Lacur konebana, miskin konebana. Selama ini yadnya dilakukan oleh pemerintah aja. Yadnya dilakukan oleh desa aja. Manusia tidak pernah meritual tubuhnya. Sugih belum karuan. Kecuali pewaris, ya ngelah ya. Tapi kalau perintis belum tentu. Nah di sini dah hampir jangankan ajaran orang lain, ajaran kita aja selalu mengintimidasi ritual yadnya. Padahal itu peran utama yadnya itu, yaitu untuk menjembati diri kita yang adanya jiwatman dalam tubuh dengan para mahatma kita yang 7 tingkatan perputarannya miliaran jumlahnya, yang harus ditunggalkan lewat penyucian tubuh, yaitu dengan pelutuk banten penyuciannya. Kalau umat manusia selalu melecehkan yadnya, selalu melecehkan ritual, itu orang yang dautukan gak pernah dia menggunakan yadnya, ritual. Tiap hari dia sembahyang, tiap hari dia berdoa, saling doakan. Kok tetap dia hancur, kok tetap dia tenggelam? Satu kampung, satu seluruhnya dia tenggelam, satu kampung. Padahal dia sudah berdoa baik-baik aja. Katanya mengatakan yang baik akan mendapatkan kebaikan. Nah buktinya dia sudah berdoa yang baik, mengatakan baik, kok tetap dia benyah, rumahnya benyah. Padahal dia sudah mengatakan demogi selamat sang sami, demogi tidak terjadi korban supaya selamat semua. Kok gak ada yang selamat? Nah disinilah kita harus mengetahui jati diri kita, mengetahui Tuhan kita dalam diri, supaya tidak mudah memudahkan sesuatu untuk pembenarannya. Karena kita berabad-abad dijajah oleh ajaran agama, dengan dalil-dalil, dengan pemalsuan kitab-kitab yang kita terima. Jadinya kita gak menemukan kebenaran, karena di dalam sastra, dalam mitologi teologi itu di sana gak pernah mengajarkan pengenalan jati diri. Hanya bermantra ekawaro luang lubai wara mengepepet riwara pasah petang kaca, yang gitu-gitu kita beritahu. Tapi kita gak pernah diajarkan mengenalkan jati diri kita, bahwa di dalam diri kita itu ada jiwatman, ada Tuhan. Karena Brahman, Atman, Akyam, Atma dalam tubuh ini dibagi 2. Karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, asu karma. Nah disinilah pecahannya Atman yang di luar tubuh inilah yang memfrekuensikan energi negatif. Karena di dalam tubuh jiwatman ini yang memfrekuensikan positif. Nah tanpa ada para mahatma yang memutari tubuh kita, memutari bumi ini, kita tidak memiliki kekuatan. Makanya ada 7 tingkatan ke langit, itu sesuai dengan dosa-dosa manusia yang telah ditinggalkan, lahir kembali untuk menebus dewa yang bayangannya, dikembalikan lagi ke Brahman, ditualkan lagi ke Siwaloka lewat penyucian tubuhnya, masuk lewat tapak kakinya.
Itu yang saya sampaikan kepada semua. Makanya Purnamo Kedaso ini akan terjadi awal dari mulainya ngawit lagi kehancuran. Karena Purnamo Kedaso tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 ini, yaitu masih uncal balung, dan tanggal 25-nya itu gerhana penumbra. Inilah kesengsaraan manusia karena turunnya ide Betara Jalapati, yaitu Betara Buddha, yaitu Betara Biksu. Buddha yaitu ular, itulah Buddha, itulah Biksu. Siwa tanpa Buddha tidak memiliki kekuatan. Buddha tanpa Siwa tidak memiliki kecerdasan. Makanya Dewa Buddha Tedun lewat Jalapati diteriak ular, itulah masuk miliaran jumlahnya masuk telapak kaki manusia. Itulah urat saraf. Itulah yang membentuk kekuatan dalam tubuh pusat jati jantung. Nah, kalau manusia tidak melakukan itu, dia akan kena tumor, dia akan kena kanker, dia akan kena sakit gerai, dan lain sebagainya. Manusia setelah dia sengsara, baru dia mau berbuat, dan kesengsaraannya itu dia bebankan kepada orang lain. Nangkil masasari sekatali satu sali bekadai ban mayah balian, kemudian karuan kesegar. Nah, itulah salahnya manusia dari awal, hanya berharap baik, karena doa orang diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, doa rahayunya itulah kebalian. Doa manusia tidak pernah meritual dirinya dalam tubuhnya untuk menciptakan keselamatan. Doa untuk keselamatan orang yang diselimuti oleh kutukan dosa akan kebalikannya. Makanya ritual yang dilakukan oleh umat manusia tidak merubah keadaan. Karena buta matapo dewa. Di saat dia muput, penunggalan dewanya dia tidak bisa menunggalkan ke tingkatan dewa. Jadinya yang masuk tingkatan buta, kala sama dengan. Maka ritual tidak menghasilkan apa-apa. Hanya biaya besar yang harus kita keluarkan tanpa merubah keadaan. Sukses.